Halo, perkenalkan nama saya Melpida Hilaria Brukaro, NPM 211501136 dari kelas 11 A21. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Yunistita Singarimbun, SSMSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis nonfiksi. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu cerita nonfiksi. Nah, cerita nonfiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisannya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, atau informasi yang disampaikan. Nah, anak-anak, cerita ini adalah teks yang isinya bersifat aktual. Nah, karena berasal dari fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Cerita nonfiksi ini adalah karangan yang berisi fakta, data, atau peristiwa yang terjadi secara nyata dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu ciri-ciri nonfiksi. Nah, ciri-ciri nonfiksi itu terbagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu bahasa yang formal dan baku. Nah, dalam penulisan cerita nonfiksi, dalam penyampaiannya harus memakai bahasa yang formal. Nah, dalam penulisannya itu tidak boleh adanya bahasa gaul atau bahasa kekinian. Nah, dalam penulisan nonfiksi ini ada aturan dari setiap penerbit karena setiap penerbit itu memiliki sop yang beraneka ragam. Nah, dan yang kedua, bahasa yang denotatif. Nah, maksudnya bahasa itu harus makna yang sebenarnya atau sesuai dengan aslinya. Dan yang ketiga itu isinya berkaitan tentang fakta atau aktual. Maksudnya isi buku cerita harus bersifat fakta dan faktual, sesuai dengan data yang didapatkan dari lapangan atau penelitian yang dilakukan. Nah, dan yang keempat itu tulisannya bersifat ilmiah populer. Nah, maksudnya itu tulisannya harus bersifat ilmiah populer atau dengan kata lain, kata-kata itu tidak melulu kaku atau itu-itu saja. Dan yang terakhir, kelima, yaitu isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Nah, maksudnya, isi dari cerita tersebut harus diambil dari penemuan yang mengandung unsur yang baku dan menarik. Nah, sekarang kita masuk ke unsur buku nonfiksi. Nah, yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini nama yang dipakai untuk buku atau bab yang dapat menyiratkan secara pendek isi buku tersebut. Nah, biasanya itu diletakkan pada sampul buku. Dan yang kedua itu nama penulis. Nah, nama penulis itu itu terdapat nama pengarang di dalam sebuah buku cerita itu. Nah, dan yang ketiga nama penerbit. Nah, nama penerbit itu perusahaan atau instansi yang mencetak buku dari mulai mengedit, logo, desain cover, atau lain sebagainya. Nah, dan yang keempat, tebal halaman atau jumlah bab. Nah, ini juga harus terdapat dalam buku, yaitu jumlah halaman atau jumlah bab yang dibahas dalam buku tersebut. Nah, dan yang kelima itu isi buku. Nah, isi buku ini merupakan topik yang dibahas di dalam cerita buku itu. Dan yang kelima itu penutup. Nah, penutup itu merupakan kesimpulan dari sebuah buku yang merupakan pernyataan terakhir dari penulis. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari cerita nonfiksi. Nah, jenis-jenis dari cerita nonfiksi ini terbagi menjadi 2, yaitu nonfiksi murni dan nonfiksi kreatif. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu nonfiksi murni. Nah, dalam nonfiksi murni ini, penulisannya itu dirangkai atau dibuat dengan penggambaran yang benar-benar asli. Nah, itu benar-benar asli ya anak. Jadi yang kedua itu nonfiksi kreatif. Nah, nonfiksi ini menyertakan bukti berupa fakta-fakta, data orisinal yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah karangan imajinatif. Contohnya itu seperti tulisan yang ada pada jurnalisme sastra, seperti artikel dan benda. Selanjutnya kita masuk ke bentuk karangan nonfiksi.
Nah, yang pertama itu riwayat hidup atau biografi. Nah, ini merupakan tulisan yang berisi perjalanan hidup seseorang, baik itu ditulis oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, yang kedua esai. Nah, esai ini merupakan karangan atau tulisan yang membahas suatu tema atau tulisan pribadi si penulis. Dan yang ketiga itu karya tulis ilmiah. Nah, ini merupakan hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Dan yang terakhir itu keempat, catatan dokumenter. Nah, ini merupakan contoh yang tulisan yang bercerita tentang masa lalu suatu subjek. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari non-fiksi. Nah, struktur dari non-fiksi itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Nah, orientasi ini bagian yang berisi pengenalan dari tema, latar belakang, dan tokoh. Nah, yang kedua, urutan peristiwa. Nah, bagian ini menjelaskan kejadian yang terjadi dari awal sampai akhir. Nah, dan yang ketiga itu reorientasi. Nah, bagian ini berisi kesimpulan atau penutup cerita. Selanjutnya, bagaimana sih Bu langkah menulis cerita nonfiksi? Nah, sekarang kita bahas mengenai langkah menulis cerita nonfiksi. Nah, yang pertama itu mencari ide kreatif. Nah, kita harus mencari ide kreatif. Mencari ide-ide yang kreatif dalam menulis buku non-fiksi ini. Dan yang kedua itu mengumpulkan referensi. Nah, setelah kita mengumpulkan ide-ide kita yang kreatif tadi, nah, maka kegiatan selanjutnya itu kita mengumpulkan data terkait isi cerita yang akan dituangkan ke dalam buku kita, yaitu kita perlu melakukan observasi dari buku, koran, atau melakukan riset. Nah, dan yang ketiga itu membuat konsep yang akan ditulis. Nah, setelah data kita tadi terkumpul, kita harus membuat konsep untuk buku dari menyusun bab, menyusun subbab, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang melengkapi isi tulisan. Nah, misalnya itu menentukan tema yang akan dibuat, misalnya sejarah, atau motivasi, atau juga bisa karangan ilmiah. Nah, dan yang keempat itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu setelah konsepnya kita buat, nah, selanjutnya kita harus memakai gaya bahasa tulisan dengan tema maupun jenis yang ditulis harus disesuaikan dengan pubi, karena bagian ini akan dinilai oleh calon penerbit. Yang kelima, data pendukung. Nah, data pendukung ini sangat diperlukan. Jadi bisa berupa kejadian, contohnya itu aplikasi, foto, gambar, dan sebagainya. Nah, dan yang keenam, masukkan bagian-bagian buku dengan lengkap. Nah, misalnya itu kita masukkan semua bagian-bagian buku itu dengan lengkap. Misalnya seperti daftar isi, daftar gambar, tabel, pendahuluan, isi, dan bagian-bagian buku yang harus kita masukkan ke dalam buku itu secara lengkap. Dan yang ketujuh itu memilih judul yang tepat. Nah, jadi dalam pemilihan judul itu kita harus memilih judul yang benar-benar tepat. Nah, yang kedelapan mengecek ulang tulisan. Nah, setelah proses menulis buku non-fiksi ini selesai, nah sebaiknya dalam proses terakhir itu yang diperlukan supaya kita itu bisa meyakini diri kita sendiri bahwa buku ini benar-benar sudah sempurna. Itu bisa kita lakukan dengan cara membaca ulang naskah yang kita buat itu. Kita cek kembali apakah ada kesalahan-kesalahan atau bahasa-bahasa yang kurang dimengerti oleh si pembaca nantinya. Itu harus kita perhatikan terlebih dahulu agar dalam terselesaikannya buku ini tidak adanya suatu
suatu kesalahan. Nah, dan yang kedelapan, yang terakhir itu menyerahkan ke penerbit. Nah, itu adalah merupakan hal yang terakhirnya. Setelah kita yakin dengan semuanya, dengan buku yang sudah kita selesaikan tadi, nah kita kirimkan hasil karya kita ini tadi kepada si penerbit agar bisa diterbitkan gitu. Nah, baiklah, itulah penjelasan dan penjabaran yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran menulis non-fiksi. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti ya. Jadi, jika ada tutur bahasa atau tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.